Shalom, selamat pagi bagi kita semua keluarga Allah yang diberkati Tuhan. Haleluya, kita jumpa lagi dalam renungan harian Toraya Gereja Toraja Jemaat Marendeng Sangatta, edisi Selasa 4 Agustus 2020. Keluarga Allah yang diberkati Tuhan, kita bersyukur pagi ini dan mengawali setiap kegiatan kita. Mari kita teduhkan hati sejenak mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita berdoa. Di dalam kerendahan hati ya Allah, kami datang menghampiri tahta kekudusan-Mu mengucap syukur atas hari baru, hari karunia Tuhan yang boleh kami nikmati di pagi yang indah ini. Mengawali kehidupan kami ya Tuhan, kami rindu membaca dan mendengarkan sabda-Mu. Ya Roh Kudus, beri kami hikmat-Mu agar kami mampu mengerti maksud dan tujuan firman-Mu. Ini kami Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahagian firman Tuhan yang akan kita baca bersama dari kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai ayat 47. Firman Tuhan berbunyi, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang ia telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Firman Tuhan. Keluarga yang dikasihi Tuhan, ibu bapak saudara-saudara, firman Tuhan yang telah kita baca diberi satu tema, buah pertobatan, buana pengkatobaran. Keluarga Allah yang diberkati Tuhan, kita sering mendengar orang mengatakan bahwa dari buahnya lah tanaman itu bisa dikenal, dan karena dikenal maka orang bisa memberi penjelasan tentang apa dan bagaimana buah tersebut. Semua orang yang menerima khotbah Petrus dalam bahagian pembacaan kita saat ini, saudara-saudara, dijelaskan bahwa mereka memberi diri untuk dibaptis. Dan itu adalah bahagian dari wujud nyata dari iman mereka kepada Yesus. Ia dinampakkan melalui cara hidup mereka yang selalu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Bukan hanya itu, mereka selalu berkumpul bersama, memecahkan roti dan berdoa bersama, saling membagi berkat, berkumpul dalam bait Allah setiap hari, dan selalu berbagi secara bergilir dalam suasana yang gembira dan dalam ketulusan hati. Inilah tanda wujud nyata dari orang yang menerima dan percaya kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara, di sini kita dapat melihat ada nilai, ada dampak yang terjadi atas kehidupan umat Tuhan. Hidup yang mereka jalani adalah hidup yang penuh dengan cinta. Dan di dalam semua itu
Mereka mengupayakan untuk mengasihi Dia yang terwujud melalui cinta mereka kepada sesama yang selalu membagikan berkat dan sukacita bagi setiap orang. Apa yang dilakukan oleh para petobat ini, saudara-saudara, menghasilkan dampak, yakni mereka disukai oleh semua orang. Dan itu adalah wujud tanda dari pertumbuhan iman orang percaya, pertumbuhan yang baik bagi orang yang telah menerima Kristus. Lalu pertanyaan bagi kita, saudara-saudara, ibu bapak, saudara-saudara, dan saya, bagaimana dengan persekutuan kita? Apakah persekutuan kita sudah berdampak positif seperti gereja mula-mula, yakni disukai dan dirindukan oleh banyak orang? Ataukah tidak sebaliknya kita telah menjadi batu sandungan bagi orang lain? Saudara-saudara, perlu kita ingat bahwa kehidupan bergereja yang hanya sekedar datang, duduk, diam, dengar tidaklah cukup, tetapi kita diberi tugas, diberi ruang untuk terus-menerus berbagi dengan saudara seiman yang mengalami berbagai pergumulan kehidupan. Dan yang paling penting ialah bagaimana kita memberikan dampak yang baik bagi masyarakat. Itulah arti kehadiran sebuah persekutuan di tengah-tengah masyarakat. Itulah arti kehadiran sebuah persekutuan di tengah-tengah gereja Tuhan, di mana kita memberikan dampak positif bagi orang lain. Karena itu, firman Tuhan pagi ini mau mengajak kita, jadilah pribadi yang terus-menerus membangun kehidupan yang baru dalam Kristus, agar buah kehadiran kita berdampak terhadap orang lain. Agar kehadiran kita memberi nilai positif bagi orang lain. Jalani kehidupan ini, saudara-saudara, secara khusus hari ini, dengan senantiasa melakukan kehendak Tuhan. Dan mari kita hadir di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah persekutuan dan lingkungan kerja, di mana kita meniti karir, memberikan dampak yang baik bagi orang lain. Sehingga melalui kehadiran kita, banyak orang yang menikmati sukacita, terlebih menikmati keselamatan. Yakini bahwa Roh Kudus akan menolong saudara-saudara menjalani hari ini, menuntun saudara-saudara untuk senantiasa memberi buah yang terbaik sebagai bahagian dari buah pertobatan kita. Terpuji nama Tuhan, haleluya, amin. Kita berdoa. Ketika kami boleh merenungkan firman Tuhan, ya Allah, kami sungguh meyakini dan mengamini bahwa ini adalah bahagian dari anugerah Tuhan yang Tuhan perkenankan bagi kami, memberikan waktu sejenak untuk meneduhkan hati kami, mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu menjadi bahagian kami saat ini. Kiranya firman ini akan menuntun kami, ya Allah, sebagai umat-Mu untuk menyatakan buah-buah iman kami di tengah-tengah dunia ini. Sehingga lewat kehadiran kami, maka akan memberikan dampak positif bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Kami bersyukur, ya Allah, untuk hari baru, hari karunia yang Engkau anugerahkan bagi kami. Mengawali seluruh aktivitas kami, ya Bapa, kami pertaruhkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau yang akan memberkati kami semua. Berdoa untuk kehidupan segenap jemaat-Mu di Jemaat Marendeng Sangatta. Tuhan, perlengkapi mereka di dalam mengangkat setiap kerja karya dalam kehidupan mereka masing-masing. Sehingga apapun yang mereka kerjakan, ya Allah, semuanya dipertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu. Dan di dalam semua itu mereka boleh menikmati berkat-Nya. Berkati jemaat-Mu di Marendeng Sangatta dalam keluarga mereka masing-masing, dalam tanggung jawab mereka sebagai ayah, ibu, maupun anak-anak yang Tuhan anugerahkan. Perlengkapi mereka dalam menuntut ilmu, sekalipun saat ini belajar dari rumah. Tapi kami yakin bahwa dengan pendampingan orang tua,
lewat hikmat Tuhan, maka anak-anak kami pun akan dimampukan untuk menuntut ilmu dan dari hari ke hari prestasi mereka semakin baik. Berkati anak-anak mudamu dalam masa muda mereka. Berkati yang sementara mencari pekerjaan, yang sementara mencari pasangan hidup. Berkati umatmu yang menikmati berkat hari ini, yang merayakan hari kelahiran, yang menikmati kesembuhan. Tuhan sukacitakan mereka. Kami berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati pemerintah kami, berikan hikmat kepada mereka dalam mengayomi bangsa dan negara ini. Secara khusus ya Tuhan, bersama-sama dengan setiap anak-anak Tuhan untuk mengambil bahagian memutus penyebaran COVID-19. Tuhan Engkau hadir sehingga kami boleh bersama-sama mengambil andil dalam memutus penyebaran COVID-19 ini. Berkati anak-anak Tuhan yang bergumul karena sakit ya Allah. Bapa Surgawi, kehidupan kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu. Lawat dan topang kami Tuhan, tuntun dan limpahi kami anugerah-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami serahkan hidup, kerja, dan karya kami hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Amin. Demikian renungan kita di pagi yang indah ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, firman Tuhan menjadi bahagian kita, penuntun kita dalam menjalani hari ini. Satu pesan bagi kita semua dalam menjalani kehidupan ini, jangan lupa dalam masa pandemi kita jaga kesehatan dan tetap senantiasa mengikuti protokol pemerintah. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat bagi kita semua.